Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Fitriani dengan NIM 40123111008 dari kelas 2B Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ICJ atau ICC. Lebih tepatnya perbedaan antara ICC dan ICJ. Apa yang dimaksud dengan ICJ? Ketika negara-negara tidak sepakat mengenai letak perbatasan mereka, ketika negara-negara memperebutkan pulau atau zona maritim, ketika suatu negara menganggap negara lain telah melanggar perjanjian atau aturan hukum internasional lainnya, dan ketiga PBB atau salah satu badannya memerlukan pendapat mengenai suatu hukum. Masalah mereka dapat beralih ke Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional atau ICJ berkedudukan di Belanda di Istana Perdamaian di Den Haag, seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan Pengadilan. Inilah yang dikenal sebagai organ prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan satu-satunya yang tidak berkedudukan di New York. ICJ adalah organ peradilan utama PBB dan pengadilan internasional tertinggi di dunia. Pengadilan ini telah ada sejak tahun 1946. Dua bahasa resminya adalah Inggris dan Prancis. Dokumen pendiriannya, undang-undang tersebut merupakan bagian integral dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, secara otomatis mengakui keberadaan pengadilan dalam menggunakan jasanya. ICJ adalah penerus pengadilan lain yang dibentuk pada tahun 1922 oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pengadilan permanen, peradilan internasional antara tahun 1922 dan tahun 1940. Pengadilan permanen menangani sekitar 60 kasus. Pengadilan permanen tersebut dibubarkan setelah Perang Dunia Kedua. ICJ menggantikan pengadilan permanen tersebut pada tanggal 18 April 1946 yang mewarisi tidak hanya undang-undangnya tetapi juga jurisprudensi dan tradisi-tradisi sejenisnya. Pendahuluannya, Mahkamah Internasional mempunyai dua peran. Yang pertama adalah memutuskan perselisihan antara negara. Hal ini dikenal dengan kasus yang kontroversial. Dan peran kedua adalah menanggapi pertanyaan-pernyataan umum yang diajukan kepadanya oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan badan-badan atau badan-badan PBB lainnya. Kasus-kasus dikenal sebagai proses penasehat karena pengadilan ini didirikan menangani banyak kasus. ICJ bukanlah pengadilan pidana, tidak mengadili individu, hanya perselisihan antara negara yang dapat diajukan ke sana. Pengadilan terdiri dari 15 hakim yang mereka pilih selama 9 tahun oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. 5 jabatan diperbarui setiap tahun, hakim dapat dipilih kembali. Oleh karena itu, anggota pengadilan kasus berasal dari negara lain. Mereka tidak mewakili negaranya. Komposisi pengadilan mencerminkan keseimbangan geografis berikut. 3 kursi di bangku cadangan ditempati oleh hakim Afrika, 2 kursi ditempati oleh hakim dari Amerika Latin dan Karibia, 3 diantaranya ditempati oleh hakim Asia, 5 oleh hakim dari Eropa Barat dan negara-negara barat lainnya, dan 2 oleh hakim dari Eropa Timur. Meskipun tidak ada negara yang berhak mendapatkan kursi dalam praktiknya, pengadilan selalu menyertakan 1 hakim dari masing-masing 5 anggota. Tetap Dewan Keamanan. Jika pengadilan tidak mempunyai hakim yang sesuai dengan kewarganegaraan negara pihak yang terlibat dalam suatu kasus tertentu, negara-negara tersebut dapat memilih apa yang disebut sebagai hakim ad hoc. Hakim-hakim tersebut dapat berkewarganegaraan apapun dan mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama sebagai hakim yang dipilih setiap 3 tahun. Pengadilan memiliki presiden dan wakil presidennya. Presiden memimpin semua sidang pengadilan, dia mengarahkan pekerjaan dan menguasai administrasinya. Setiap tahun, presiden menyampaikan laporan tentang kegiatan ICJ kepada Majelis Umum di New York, sebuah manifesto untuk tuntutan yang sesuai melaporkan pengadilan independen secara administratif. Ini adalah salah satunya organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibantu oleh Sekretariat PBB. Para hakim dibantu oleh yang dipilih oleh pengadilan untuk masa jabatan yang dapat diperpanjang selama 7 tahun. Panitra adalah kepala sekretariat pengadilan. Kantor pendaftarannya yang anggota stafnya direktur dari seluruh dunia. Panitra menjalankan fungsi peradilan, diplomasi, dan administratif. Peran pertama pengadilan adalah mengadili sengketa hukum antara negara. Kasus-kasus kontroversial ini mewakili 80% dari total kasus tugasnya di masa lalu. Dalam kasus-kasus kontroversial, seringkali berkaitan dengan sengketa perbatasan, penetapan batas, namun perlindungan diplomatik. Namun hal ini juga semakin memperhatikan isu-isu seperti hukum humaniter dan hukum metal bera, penggunaan kekuasaan bersenjata, dan tanggung jawab negara. Yurisdiksi pengadilan bersifat umum yang mungkin dipertimbangkan oleh pengadilan. Setiap permasalahan hukum internasional, semua negara anggota PBB berhak untuk mengajukan proses hukum yang kontroversial ke pengadilan. Negara-negara non-anggota lainnya juga dapat mengakses pengadilan tersebut dengan syarat-syarat tertentu, sehingga yurisdiksi pengadilan tersebut meluas ke seluruh dunia. Secara tahun 1946, sejumlah besar negara telah hadir di hadapan pengadilan.
ICJ dalam proses yang kontroversial negara-negara berdaulat, mereka bebas memiliki cara menyelesaikan perselisihan mereka. Oleh karena itu, pengadilan hanya dapat mengadili satu kasus jika negara-negara yang terlibat secara bebas menyetujui agar kasus tersebut dirujuk ke pengadilan. Dalam banyak kasus, negara-negara hadir di hadapan pengadilan pada hari yang sama. Penjelasan kali ini akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan ICC. Bagaimana korban kejahatan massal bisa mendapatkan bantuan hukum dan bagaimana kita bisa mencegah kejahatan yang sebenarnya saat ini dan di masa depan. Perannya adalah mengambil tindakan terhadap kejahatan yang mengerikan dengan dukungan komunitas internasional termasuk kelompok masyarakat sipil. Negara-negara di seluruh dunia membuat perjanjian internasional pada tahun 1998. Negara yang meratifikasi perjanjian tersebut mulai berkembang dan mulai berlaku pada tahun 2002. Secara resmi membentuk Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Pengadilan ini memiliki keunikan karena pengadilan tersebut dibentuk berdasarkan perjanjian dan bukan oleh PBB yang bekerja sama dengan namun tetap independen dari ICC mengadili individu, bukan negara atau organisasi atas kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan setelah amandemen Statuta Roma tahun 2010 berlaku. Kejahatan agresi sejak ICC pada bulan Juli 2002 tidak memiliki yurisdiksi retroaktif. ICC tidak dapat menangani kejahatan yang dilakukan sebelum bulan Juli 2002. ICC mempunyai yurisdiksi di lokasi-lokasi tersebut. Pertama, di wilayah negara-negara pihak atau negara-negara yang telah menerima yurisdiksi ICC. Kedua, di negara-negara lain jika kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara dari negara-negara pihak atau negara yang telah menerima yurisdiksi pengadilan. Ketiga, di negara-negara lain jika kejahatan tersebut dirujuk ke jaksa ICC oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan resolusi yang diadopsi berdasarkan bab 7 Piagam PBB. ICC tidak akan mengadili setiap kasus di lokasi-lokasi tersebut. Negara-negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melakukan hal tersebut. ICC akan mengadili setiap kasus di lokasi tersebut, tidak menggantikan pengadilan nasional namun melengkapinya sebagai pengadilan pilihan terakhir. Pengadilan ini hanya mengadili kasus-kasus ketika suatu negara tidak mau atau tidak mampu melakukan hal tersebut. ICC benar-benar melakukan pekerjaan baik di ruang sidang maupun di lapangan dan bergantung pada kerjasama dengan negara-negara tersebut untuk memenuhi tuntutan tersebut. Mandatnya khususnya untuk melakukan penangkapan, memindahkan orang-orang yang ditangkap ke pusat penahanan ICC di Den Haag, membekukan aset tersangka dan menegakkan hukuman. Statuta Roma membentuk 3 badan, yaitu pengadilan, dana perwalian bagi para korban, dan majelis negara-negara pihak yang memberikan manajemen pengawasan. ICC memiliki 4 badan organ. Pertama, kepresidenan, kemudian divisi yudisial dengan 18 hakim yang terdiri dalam 3 divisi, sedang pra-peradilan dan bidang kejahatan yang merupakan organisasi independen dan membawa perkara ke pengadilan. Terakhir, organ keempat adalah registrasi ICC yang memberikan dukungan sehingga tugas kuliah belajar lancar. ICC hadir untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang jika mereka melakukan kejahatan keji sehingga membantu mencegah kejahatan berupa terjadi lagi. Jika tadi kita sudah menjelaskan apa itu ICJ dan ICC, sekarang kita masuk ke dalam segmen apa itu perbedaan antara ICC dan ICJ. Baik ICC dan ICJ adalah mahkamah internasional yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda. Namun mereka memiliki perbedaan signifikan dalam hal mandat, yurisdiksi, dan prosedur. Dalam segi mandat, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC didirikan pada tahun 2002. ICC memiliki mandat untuk menuntut dan mengadili individu atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang. ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggota ICC atau oleh warga negara anggota. Mahkamah Internasional atau ICJ didirikan pada tahun 1945. ICJ adalah mahkamah utama PBB yang menyelesaikan sengketa hukum antara negara. ICJ dapat menangani berbagai jenis kasus, termasuk pelanggaran perjanjian, sengketa teritorial, penggunaan kekuatan ilegal, pelanggaran hak asasi manusia. ICJ memiliki yurisdiksi atas semua negara anggota PBB yang telah menerima yurisdiksinya. Dalam segi yurisdiksi, ICC hanya memiliki yurisdiksi atas individu, bukan negara. Negara anggota ICC dapat merujuk kasus ke ICC. Dewan Keamanan PBB dapat merujuk kasus ke ICC dengan jaksa. ICC dapat memulai penyelidikan atas dasar informasinya sendiri. Sedangkan ICJ hanya memiliki yurisdiksi atas negara. Negara anggota PBB dapat mengajukan kasus ke ICJ terhadap negara lain dan Dewan Keamanan PBB dapat merujuk kasus ke ICJ. Dalam segi prosedur, ICC menggunakan sistem prosedural yang sebagian besar terinspirasi oleh hukum pidana internasional. Persidangan ICC terbuka untuk umum dan terdakwa berhak atas peradilan yang adil. Sedangkan ICJ menggunakan sistem prosedural yang lebih formal dan diplomatik.
Persidangan ICJ tidak terbuka untuk umum dan negara terdakwa memiliki hak yang lebih luas daripada terdakwa di ICJ.